Nah, kemudian PUPR hadir di sana Mm-mm. itu mencoba untuk perbaikan geometrik jalan. Ya, Yang sebelumnya kita mendata itu kurang lebih ada sekitar 120 tikungan, kita pangkas menjadi 40 tikungan. sebentar, 120 tikungan. Jadi, 40. wow. Jadi almost Wow. 70% lah. Halo Sobat Bina Marga, senang sekali bisa berjumpa lagi di Bincang Jalan dan Jembatan bersama saya Rahma Hayuding Dia, persembahan dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Dan hari ini kita akan membahas salah satu update pembangunan jalan dan jembatan yang paling ditunggu-tunggu ya, apalagi kalau udah memasuki musim-musim butuh healing, suka ke Bali kan? Nah, nah kita akan membahas ini langsung bersama Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Bali, ada Bapak Nur Fahri. Bilangnya beli atau Boleh. boleh beli Fahri karena udah kadung di Bali jadi harus beli ya Pak Fahri ya. Siap, Barang. Padahal aslinya Jawa Barat. jadi AA beli. Oke, Pak Fahri. Nah, Siap. Pak Fahri, hari ini kita akan membahas, ini adalah salah satu yang mungkin ditunggu banyak orang ya Ya. kalau datang ke Bali. Kita akan membahas soal pembangunan shortcut batas kota Singaraja Mengwitani. Kenapa ditunggu? Karena biasanya kalau kita landing di Denpasar, Ya. terus udah nggak tahu mau ngapain lagi di Denpasar dan sekitarnya, biasanya kan kita pengen explore kemana ya. Nah, salah satu pilihannya adalah naik ke atas ke Bali Utara. Betul. Tapi kalau saya pribadi, Pak Fahri kadang-kadang suka berpikir, aduh sebentar jalannya berliku-liku, kemudian kalau malam kabutnya suka turun, kadang-kadang suka, wah bakal horor nggak ya? Nah, akhirnya dibikinlah shortcut ini. Maka kita harus tanyakan dulu nih ya, lokasi persisnya pembangunan shortcut ini nanti di mana nih Pak? Ini sebenarnya sudah dibangun ya Pak ya, sudah Betul. dimulai ya. Betul. Nah, lokasinya yang perlu kita tahu nih Pak, supaya kita tahu nanti masuknya lewat mana gitu. Siap. Jadi izin Mbak Rahma, saya coba cerita sedikit ya. Jadi kalau untuk pembangunan shortcut ini itu berada di ruas lintas tengah, Oke. yaitu ruas jalan batas kota Singaraja Mengwitani. Nah, ruas lintas tengah ini yang menghubungkan antara Bali Selatan yang tadi Mbak Rahma ceritakan, kalau landing di Bali Selatan, kemudian mau healing kemana selain wisata pantai itu bisa ke utara. Nah, di utara ini sepanjang jalan pun ada namanya destinasi wisata. Misalkan seperti Kebun Raya di sana ada, kemudian wisata danau, ya Danau Berantan di sana, kemudian ada pura dan sebagainya. Nah, terkait dengan lokasi ini terdapat di 2 kabupaten. Oke. Mengwitani itu masuk Kabupaten Tabanan, kemudian batas kota Singaraja ke atas itu masuk Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang melatar belakangi? Jadi ruas jalan nasional ini awalnya memang banyak sekali grading atau tikungan-tikungan yang memang tidak standar. Yang sekarang existing itu banyak grading. Grading Betul. itu artinya apa sih Pak? Kayak Tanjakan lah kalau bahasa gampangnya, tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim, yang cukup ekstrim, dan yang berkelok, dan kalau malam ada kabut semakin horor, itulah yang tadi Ya, saya cerita di betul, awal itu ya Pak ya. Iya betul. Itu tantangan sih buat kita. tantangan sekali. Nah, kemudian PUPR hadir di sana itu mencoba untuk perbaikan geometrik jalan. Ya. Yang sebelumnya kita mendata itu kurang lebih ada sekitar 120 tikungan, kita pangkas menjadi 40 tikungan. Sebentar, 120 tikungan. Jadi 40. wow, Jadi almost Wow. 70% lah. 70% dipangkas ya. Dengan waktu tempuh yang biasanya misalkan dari Denpasar atau dari Bali itu, dari Bali Selatan itu 3 jam lah kurang lebih. Nah, ini kita shortcut, dengan adanya shortcut itu bisa ya hampir selisih 30 menit tapi nyaman. Iya, itu Dengan yang menikmati pemandangan yang ada, luar biasa lah pokoknya. wow, berarti ya shortcut ini banyak banget plus-plus-plusnya ya. Insya Allah, Mbak Rahma. Dari 120 tikungan kemudian menjadi 40 tikungan itu aja udah bikin rasa deg-degannya berkurang jauh. Ditambah kemudian waktu tempuhnya jadi lebih singkat. Lebih Ya, singkat. happy dong kita ya. Insya Terus Allah. udah gitu pemandangannya sepanjang perjalanan
Itu kita dimanjakan dengan yang indah-indah. Betul. Salah satunya Danau Beratan tadi. Betul. Yang suka kita lihat di uang 50.000, ya kan, Danau Beratan. Di situ soalnya seru banget, Pak. Aku pikir kalau datang ke sana cuma lihat danau aja, ternyata atraksi turistiknya banyak banget. Betul, ya kan. Dan di situ kita bisa mampir gitu ya, Pak ya. Betul. Dengan melewati jalanan ini. Oke. Berarti tujuannya adalah yang pertama untuk membuat para pengguna jalan, terutama kita para explorer Bali itu menjadi lebih nyaman. Nah, tapi saya yakin pasti ada tujuan lain juga, terutama untuk warga lokal misalnya. Karena kan untuk untuk membangun sebuah jalan atau jembatan baru itu kan berarti ini adalah salah satu tujuan untuk menyambung sesuatu, termasuk menyambung yang namanya asa dan aspirasi warga. Betul. Nah, boleh diceritakan Pak Fahri? Baik, sedikit saja mungkin ya Mbak ya. Jadi ketika memang ini dibutuhkan, jadi ini kan berdasarkan juga dari tinjauan teknis maupun kebutuhan atas aspirasi dari warga. Ya, di jalan lintas tengah ini ya seperti sebelum-sebelumnya tuh banyak terjadi kecelakaan karena tadi geometrik jalannya. Ya, terus kemudian juga kalau dari sisi pemerataan ekonomi juga kayaknya sedikit ada gap lah. Ya. Jadi aspirasi inilah yang kita terima dari warga. Nah, artinya ketika shortcut ini sudah dibangun, yang diharapkan adalah adanya pemerataan dari sisi ekonomi. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal bahwa itu banyak destinasi wisata sepanjang ruas jalan tersebut, artinya di situ pun akan tumbuh UMKM. Yeah. Dan itu sangat berarti bagi masyarakat. Yeah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sih Pak, maksudnya kayak yang luar biasanya dari efek ketika jalan atau jembatan baru dibangun. Betul. Efeknya itu impactful banget, terutama untuk warga. Dimana ya tadi kalau dari awal kita bilang Bali ini kayaknya ramai Bali Selatan aja kan ya. Sementara Bali Utara sebenarnya nggak kalah luar biasa untuk kita explore ya Pak ya. Iya, betul Mbak Rahma. Betul ya kan, dengan ada shortcut ini jadinya semuanya kitanya makin happy sebagai turis misalnya, kalau misalnya mau ke sana jalan-jalan ya sebagai wisatawan, dan warga lokalnya sendiri semakin termotivasi dan dibukakan jalannya. Jadi bukan cuma bikin jembatan baru, tapi jembatan mereka untuk membangun perekonomian mereka sendiri itu jadi terbuka juga. Betul. Luar biasa. Progresnya sampai sekarang ini dari tahun 2018 sudah mulai dikerjakan, itu seperti apa Pak? Alhamdulillah dari 2018 sampai 2022 ini sudah terbangun 6,25 km. Oke. Itu yang tadi kita awal. Ya, view-nya kita dimanjakan lah dengan view si lintas tengah itu di shortcut itu. Nah, untuk yang saat ini yang sedang kita kerjakan adalah titik 7D dan 7E. Iya. Jadi untuk titik 7D itu kita adalah jembatan. Untuk titik 7E itu adalah jalan dan itu sudah digunakan, sudah selesai. Oh, udah bisa dilintasin? Untuk jalannya ya. Okay. Kalau yang jembatannya kita masih tahap erection. Okay. Untuk erection girdernya tadi. Gitu kira-kira Mbak Rahma. Jadi sebenarnya sebagian dari jalan ini tuh sudah bisa digunakan ya Pak ya oleh pengguna jalan ya. Betul. Berarti kalau kita ngomongin sekarang nih, itu bahkan sudah banyak juga tikungan-tikungan yang dipangkas. Betul, yang tidak dilewati lagi. Betul, tapi jalan existingnya masih dibuka Pak? Sementara untuk temporary saja. Jadi kalau misalkan kita lagi ada pekerjaan di sana, itu sebagai temporary escape-nya lah gitu. Tapi kalau nanti sudah diuji fungsi jalan atau WLF, ya harusnya tidak difungsikan. Karena tadi faktor bahaya tadi. Iya benar. Sejauh ini gimana sih Pak? Mungkin ada feedback atau dari masyarakat setempat gitu yang sudah, padahal ini baru setengah nih ya kan, tapi mungkin Pak Fahri sudah menerima banyak sekali komentar dari mereka, dari netizen misalnya yang pernah melintas. Apa kira-kira respon mereka Pak? Ya kalau yang saya selama di Bali kemarin tuh mereka memang sangat mengharapkan semua kerjaan untuk di shortcut ini selesai. Kenapa? Karena tadi mereka dari sisi waktu tempuh, dari sisi keselamatan, dan dari sisi perekonomian itu sangat membantu bagi masyarakat sekitar.
Jadi baru setengah jalan aja Betul. mereka udah bisa merasakan ya. Dan diproyeksikan berarti kalau misalnya ini cepet jadi, mereka pasti makin happy ya Pak ya. Semoga Ya. Iya. Iya sih, yakin sih Pak. Nah, tapi kalau misalnya mendengar cerita Pak Fahri, tetap deh kayaknya yang dilintasi ini kayaknya adalah perbukitan, lereng-lereng Betul. gitu kan ya. Meskipun tidak kita bisa elakkan juga kalau lereng-lereng ini sebenarnya cantik juga untuk dipandang, tapi kan itu tantangan ya Pak sebenarnya untuk Pak Fahri dan tim Siap. ketika membangun jalan dan jembatan di situ. Nah, mungkin ada teknologi atau metode khusus yang diperlukan. Saat ini yang kita kerjakan di 7D dan 7E itu adalah pembangunan jembatan dan pembangunan jalan baru. Nah, teknologi yang kita gunakan ini ya nggak jauh beda lah dengan apa yang dilaksanakan atau diaplikasikan di jalan tol. Karena tadi bicara lereng ya, Iya. jadi kalau bicara lereng itu kita ada pengamanan lereng. Karena jalan baru ini banyak kan kita mengupas, ya, lereng. memotong lereng, bukit, seperti itulah kira-kira untuk membuat trase jalan yang nyaman, yang baik dan standar, gitu ya. Nah, apa sih teknologi yang digunakan sebenarnya sama aja sih, nggak ada sesuatu yang baru, misalnya kayak pengamanan lereng nih. Kita ada sloping yang baik, kemudian ada soil nailing, perkuatan matras, dan mungkin vegetasi lah. Nah, ini kan semua sebenarnya sudah diatur ya, di spek khusus Bina Marga itu ada. Kemudian ada pembangunan jembatan. Ini yang agak sedikit lebih unik ya. Kenapa saya bilang unik? Jembatan 7D ini adalah jembatan full integral. Artinya apa tuh Pak Fahri? Jadi full integral itu jembatan yang dibuat tanpa adanya pergerakan antar bentang. Jadi nggak bergerak. Oh. Cor, monolit. Antar bentang atau antar bentang dan abatmennya. Oke. Gitu. Nah, ini pertama di Bali. Oke. 7D. Kenapa harus memakai model jembatan yang seperti itu? Karena dari sisi konstruksi, konturnya, dia itu bukan jembatan lurus biasa, tapi jembatan yang skew, miring. Oh. Ada super elevasi di sana. Dengan tinggi pilar kita hampir 30 meter lebih, Wow. kan cukup resiko ya. Ya. Nah, tapi di sini kita nggak sendiri. We're not alone. Kita ada K2K pendampingan, kita ada Direktorat Pembangunan Jembatan, Ya. kita ada Direktorat Bina Teknik, ya, kita juga ada Direktorat Pembangunan Jalan, dan juga teman-teman dari Balai BGTS itu semua support. Jadi kami memang dari awalnya memprediksi ini sulit ini. Cuman kan semua bisa dibicarakan kan. Iya, gitu. iya. Panjang jembatannya untuk yang ini ada berapa, Pak? Berapa panjang? Kalau untuk jembatan itu hampir 155 meter. Untuk 155 meter ini tapi Betul. effortnya luar biasa ya, Pak ya? Ya, gitu. Iya. Dan butuh kehati-hatian. Yang Iya, paling betul. penting adalah disiplin. Kita punya SMKK, kita terapkan dengan baik. Kita ada rekomendasi dari K2K, kita terapkan dengan baik. Insya Allah semua berjalan lancar, berjalan baik. Niat kita adalah niat baik. Ini masih proses ya Pak, belum jadi kalau yang Belum ini ya? jadi, kita masih tahap erection. Jadi Oke. seperti yang dilihat di gambar ini kan ada, ya itulah kira-kira gambarannya. Oke. Nah ini kan kondisi jalannya lereng, perbukitan. Untuk penanganannya lerengnya sendiri Pak, ada ini nggak Pak? Ada tantangan terkhususnya nggak Pak untuk perbukitan dan lereng di wilayah ini tuh? Ya mungkin kalau tantangan di sana kan faktornya cuaca ya. Betul sekali. Selain hujan, kabut. Kabutnya tebal banget lagi Pak Fahri biasanya. Betul. Kalau kita mungkin kalau di Bandung itu kabut tuh turun kalau pagi menjelang pagi dini hari. Itu juga Bandungnya Bandung mana dulu ya kan Pak? Kayaknya udah mau ke Ciwidey Palembang gitu ya kan? Betul. Kalau di sana jam 12 siang aja udah kabut. Bener lagi Pak. Gitu. Itu tantangan banget ya Pak ya? Tantangan sekali buat kita. Iya. Tapi ya kita orang PU kan. Orang PU bukan pegawai PU. Gitu. Orang PU bedanya apa Pak? Orang PU sama pegawai PU? Pak Menteri yang udah cerita. Kayak penasaran deh. Yang pasti udah ada jurus-jurusnya sendiri ya Pak ya, untuk ya, mengantisipasi faktor cuaca. betul. Kira-kira bagaimana caranya Pak Fahri dan tim ya memastikan keamanan terutama dan juga keselamatan untuk para pengguna jalan? Tahapan itu kan ada ya Iya. sebelum kita bekerja. Artinya pertama itu ada di tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini kan sudah benar-benar matang yang namanya detail engineering design. Ya. Jadi apa yang sudah dituangkan dalam perencanaan, termasuk perencanaan lerengnya maupun perencanaan jembatan. Misalnya, kalau kita memang ada jembatan gitu ya,
Nah itu sudah terdesain dan terakomodir dengan baik. Baik. Gitu. Nah kemudian yang kedua, dari tahap pelaksanaan, kita itu melaksanakan pekerjaan itu berdasarkan DED yang ada. Itu kita lakukan. Dan perlu dicatat juga, kita punya yang namanya SMKK. Kita susun dan kita laksanakan, dan itu hukumnya wajib sebagai pengendali kita. Ya, sebagai pengendali terutama faktor keselamatan. Yang terakhir, itu ada tahap namanya uji layak fungsi. Yeah. Setelah bangunan ini selesai, setelah jalan ini selesai, atau setelah jembatan ini selesai, itu harus wajib untuk diuji layak fungsi. Apa sih yang diuji layak fungsi? Satu adalah dari sisi teknis, aspek teknis. Yeah. Memenuhi atau tidak nih? Yeah. Apa sih yang sisi teknisnya? Geometrik, struktur, kemudian bangunan pelengkap, termasuk nanti ada lereng-lereng, itu semua akan dilakukan uji teknis. Siapa yang menguji itu? Ada dari unsur PU, ada dari unsur kepolisian, dalam hal ini mungkin Polda, ada dari unsur Kementerian Perhubungan. Nah ini semua berkolaborasi, gitu. Nanti mungkin dari uji layak fungsi ini akan ada catatan. Oh, Pak, Bapak perlu menambah rambu, hati-hati misalkan. Jadi memang membuat jalan itu ya senyaman mungkin. Iya. Jadi apa yang dikhawatirkan, ya insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Oh saya lewat sini aman-aman aja kok. Iya. Alhamdulillah saya bisa explore yang di utara, kan Iya. gitu kira-kira. Tujuannya kan kayak misalnya, karena kita kan udah bayangannya, mau ke Lovina misalnya, atau ke Danau Brata nih ya kan. Pinginnya selama di perjalanan tidak cuman kita selamat, itu udah pasti tujuan harapan kita, tapi kita juga pengen semuanya nyaman. Gitu kan ya Pak ya. Oke, luar biasa. Kalau gitu jangan khawatir ya, karena ternyata semuanya sudah dilakukan berlapis-lapis, ternyata banyak sekali tahapannya dan semuanya melibatkan ekspertis masing-masing. Ini luar biasa. Pak, boleh cerita nggak Pak, selama nih menangani pembangunan shortcut batas Kota Singaraja Mengwitani ini, ada nggak pengalaman yang paling nggak bisa bikin Pak Fahri lupa? Kalau kenangan gitu ya, selama saya di sana itu yang paling saya senang adalah saya bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kenal dengan para pemimpin-pemimpin di daerah. Ya. Jadi mereka appreciate sekali dengan kinerja Kementerian PUPR, dan mereka memang mengharap bisa dengan adanya shortcut ini bisa mendapatkan keuntungan lebih. Artinya dalam arti kata dari sisi pariwisatanya, dari PAD-nya. Ya itu ya saya pikir ya inilah kita kerja. Kerja adalah ibadah. Mari kita jaga ibadah ini sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itulah. Itu sangat berkesan. Itu nggak sih Pak Fahri yang bikin makin semangat jadinya? Ya harus. Itu ya, harus. motivasi, salah satu motivasi untuk bikin Betul. kemudian ini menjadi terbangun dengan sebaik-baiknya, kemudian juga bisa memenuhi harapan para warga. Amin. Yang Pak Fahri temui. Wah, ini sih makin seru Pak Fahri ya. Tadi soalnya juga sudah kita membahas mulai dari ternyata banyak sekali spot-spot menarik yang kita akan temui sepanjang perjalanan di shortcut ini, dan juga ini yang paling seru adalah gimana sih perbedaan before and after ya. Kalau misalnya nanti si jalan shortcut batas Singaraja Mengwitani ini sudah jadi. Untuk Sobat Bina Marga yang ingin tahu selalu update tentang perkembangan pembangunan jalan dan jembatan, makanya subscribe channel ini dan jangan lupa untuk saksikan terus episode baru yang diupload setiap Senin dan juga Kamis di channel YouTube dan juga Spotify kami. Jangan lupa untuk follow sosmed kita juga di @pupr_Bina Marga. Baik, Pak Fahri, kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Tetap semangat menyambung negeri.